Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Apa kabarnya? Harapan kami semoga sehat dan sejahtera selalu. Perkenalkan saya Muhammad Febriansa, Prodi Pendidikan Kimia semester 1 FKIP Universitas Bengkulu, yang berkeinginan menyampaikan butir filsafat pendidikan hasil perkuliahan saya sebanyak 16 kali pertemuan dengan bimbingan Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu yang sangat antusias dan berkarakter dalam membimbing kami. Apa saja materi yang akan kami sampaikan? Mari kita simak paparan kami berikut. Lalu, adapun butir filsafat yang akan saya paparkan adalah apa saja dasar, tujuan dan peran, serta hubungan antara filsafat dan pendidikan. Baiklah, adapun dasar dari filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat, mulai dari hakikat dunia, hakikat manusia, hakikat Tuhan, yang mana termasuk di dalamnya adalah hakikat dari anak itu sendiri. Ontologi secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan. Karena anak bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia tentunya memiliki dorongan yang kuat untuk memahami segala sesuatu yang ada. Memahami filsafat ini diperlukan dengan cara implisit untuk guna mengetahui ke arah tujuan pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi ini diperlukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungannya dengan dasar penyusunan dasar kurikulum. Pengetahuan apa yang harus diberikan kepada anak didik yang diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana cara menyampaikannya kepada anak didik tersebut. Teori pengetahuan ini berhubungan dengan hakikat dari pernyataan, ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, baik itu metode induktif, metode positivisme, dan metode kontemplatif. Yang ketiga, kita akan membahas aksiologi, yang mana aksiologi ini merupakan dasar dari filsafat pendidikan. Aksiologi ini membahas nilai baik atau nilai buruk, nilai indah atau tidak indah, dan tidak mengakui nilai dari absolut, tetapi tidak menolak pula nilai yang bersifat subjektif seperti yang berlaku dalam nilai estetis. Nilai yang ada adalah nilai yang bersifat psikologis, ekonomik, historis. Dasar tingkah laku moral adalah pengetahuan ilmiah serta cinta dan simpati manusia. Pertimbangan-pertimbangan moral yang tertanam dalam diri pribadi melalui proses pendidikan dan sosialisasi menjadi dasar kemauan bebas dalam menentukan pilihan norma-norma yang tertanam dalam kebiasaan yang mana berfungsi sebagai motivatif namun bersifat mewajibkan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tujuan dari filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara untuk mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan tersebut bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan inilah menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Peranan filsafat sendiri memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta pedagogi atau ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait agar tidak terjadi miskonsepsi atau salah konsep kepada peserta didik. Adapun peranan filsafat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dengan berpikir filsafat, seorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik, dan membangun dirinya sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga,
memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seorang tersebut dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan yang dasar berarti mengetahui apa sih dasar dari hidup diri sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan yang mana ini mengenai manusia, seperti misalnya ilmu dalam mendidik. Filsafat sendiri tentunya mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik dalam pendidikan arti teoritis maupun dalam arti praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafat tersebut berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar atau arah atau pedoman suatu sistem dari pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun hubungan fungsional antara filsafat dan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan berbagai problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal filsafat pendidikan mempunyai fungsi memberikan petunjuk, arah, dan pengembangan teori dari pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Selanjutnya, adapun hubungan filsafat dan pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan keharusan. Hubungan ini berfilsafat berarti mencari nilai-nilai yang lebih baik, cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan oleh pemikiran filsafat. Yang kedua, ada dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberikan dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen atau yang seharusnya. Sedangkan praktis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberikan masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Sehingga antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat memberikan arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan pendidikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Dan paparan kami, semoga ada manfaatnya dalam memberi inspirasi guna meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun non-formal. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan hati. Semoga Tuhan membalasnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.